Halo sahabat yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Pasti sehat semua kan? Nah, kali ini kita akan membahas film berdasarkan kisah nyata tentang dunia catur yang dirilis tahun 1993. Film ini berjudul Searching for Bobby Fischer, atau judul kerennya sekarang Innocent Move. Nah, sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita intro terlebih dahulu dan jangan lupa dukung terus channel ini. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. Diceritakan era tahun 90-an, dunia catur mempunyai idola baru, yaitu Bobby Fischer, si jenius catur yang merupakan juara dunia. Catur di Amerika banyak digemari dan menjadi tren saat itu, apalagi sejak Bobby Fischer menjadi juara dunia. Josh yang merupakan anak kecil berumur 7 tahun di suatu ketika tanpa sengaja melihat orang main catur di taman kota, dan Josh kemudian begitu terkesima dengan permainan catur ini. Suatu hari di saat Josh pulang sekolah bersama ibunya, Josh mengajak ibunya untuk mampir sebentar ke taman kota dan di sana Josh mengajak orang yang lebih tua untuk bermain catur. Ibu Josh kaget bagaimana bisa Josh mengerti cara bermain catur. Fred, ayah Josh, tidak percaya saat ibu Josh menceritakan tentang Josh dan catur. Fred lalu mengajak Josh bermain catur untuk membuktikan cerita ibu Josh, dan alangkah terkejutnya Fred bahwa Josh bisa dengan mudah mengalahkan dirinya, bahkan di saat Josh bermain catur melawannya, dia bisa mengalahkan tanpa harus melihat papan caturnya. Melihat potensi Josh, Fred mengajak Josh ke klub catur untuk mencari Bruce, seorang guru privat, agar bisa mengajarkan Josh lebih dalam lagi tentang ilmu catur. Pada awalnya Bruce menolak untuk mengajar Josh karena dirinya telah pensiun mengajar catur, tapi Bruce terus terkesima melihat cara Josh bermain catur, mengingatkan dia akan the next Bobby Fischer. Akhirnya Bruce setuju untuk mengajarkan ilmu catur yang lebih dalam lagi ke Josh. Hari demi hari Josh terus belajar dari Bruce tentang ilmu catur yang lebih formal dan lebih dalam lagi. Tapi Josh juga mempunyai kebiasaan, yaitu bermain catur di taman. Bruce agak keberatan dengan kebiasaan Josh bermain catur di taman. Karena pola dan cara main catur di taman berbeda dengan cara format catur pada umumnya. Kemudian Fred mulai mendaftarkan Josh untuk mengikuti turnamen catur anak-anak. Turnamen demi turnamen catur terus diikuti oleh Josh dan selalu menang dan tak terkalahkan. Hal ini membuat Fred semakin terobsesi untuk menjadikan the next Bobby Fischer. Obsesi Fred ini berakibat ke nilai sekolah Josh yang berantakan, yang bahkan Fred memindahkan Josh ke sekolah yang baru, karena ada kelas untuk catur. Di suatu hari di saat Josh sedang bermain di taman seperti biasanya, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh kerumunan orang yang sedang menyaksikan permainan catur. Ternyata ada seorang bocah jenius lagi yang mampu mengalahkan orang dewasa dalam permainan catur di taman tersebut. Bocah jenius itu sepertinya mampu membuat Josh merasa terintimidasi dan minder. Di suatu hari Josh akan berlomba di salah satu turnamen yang penting, yaitu turnamen catur tingkat provinsi. Josh merupakan unggulan teratas untuk bisa memenangi turnamen ini karena rekor tak terkalahkannya Josh di turnamen-turnamen catur sebelumnya. Hal mengejutkan terjadi, Josh ternyata kalah di turnamen itu. Sepertinya Josh sengaja untuk kalah. Fred tidak habis pikir bagaimana Josh, anaknya yang seharusnya bisa menjuarai turnamen tersebut, langsung kalah di babak awal turnamen itu. Obsesi Fred yang menuntut Josh untuk selalu menang dan menang mulai membuat diri Josh tertekan. Kekalahan itu membuat Bruce mengajar Josh lebih intens lagi, dan Bruce juga melarang Josh kali ini untuk benar-benar berhenti bermain catur di taman, karena permainan catur di taman tidak mendidik Josh dengan benar. Ibu Josh dapat merasakan bahwa Josh mulai kehilangan antusias bermain catur, sehingga dia pun melarang Bruce untuk mengajarkan catur lagi ke Josh. Fred juga menyadari bahwa obsesi dirinya telah membuat Josh tertekan karena Josh dituntut untuk selalu menang. Fred lalu meyakinkan Josh bahwa dirinya akan selalu mencintai Josh walaupun Josh bukanlah juara catur. Fred juga mulai mengizinkan Josh untuk kembali bermain catur di taman. Kemudian antusias dan semangat Josh di dunia catur kembali muncul.
Tiba waktunya turnamen catur tingkat nasional yang bergengsi dimulai. Josh yang telah kembali menemukan semangat dan antusiasnya berhasil menembus babak final dan di final Josh melawan dengan bocah jenius yang dia temui di taman saat bermain catur. Di awal-awal game sepertinya Josh sempat kalah karena sudah harus kehilangan ratu tetapi, pelan-pelan Josh berhasil membalikkan keadaan dan pada akhirnya Josh berhasil mengalahkan bocah jenius itu dan Josh pun mencatatkan dirinya sebagai juara nasional catur. Oke, menurut saya kesimpulan dari alur cerita ini bagus. Apalagi berdasarkan kisah nyata si Josh Wizkid. Tapi menurut saya ada yang kurang apa gitu. Nah, itulah kisah dari seorang Josh Wizkid. Jika Anda suka dengan video ini jangan lupa dukung terus channel ini oke. Sekian dan sampai jumpa kembali. Thanks.